Disebutkan bahwa untuk memaksimumkan keuntungan, maka produsen harus berproduksi ketika MR sama dengan MC. Namun, seringkali informasi mengenai MR tidak tersedia bagi produsen atau manajer ketika membuat keputusan. Oleh karena itu, dari konsep MR dan MC, kita dapat mendapatkan aturan jempol penetapan harga sebagai berikut. Aturan ini menyatakan bahwa nilai markup harga atau P minus MC ini berbanding terbalik dengan elastisitas. Semakin elastis permintaannya, yang ditunjukkan adalah ED yang besar, misalnya ED besar, maka bisa diartikan semakin elastis permintaannya, mengakibatkan nilai ini menjadi semakin kecil. Nah, sisi sini semakin kecil berarti nilai markup semakin kecil juga. Dengan demikian, ED yang semakin besar, maka markup harga semakin kecil. Jadi saya ulangi, semakin elastis permintaannya, ditunjukkan dengan nilai elastisitas semakin besar, mengakibatkan semakin kecil markup yang bisa dilakukan. Persamaan satu ini dapat diubah menjadi sebagai berikut. Dari persamaan ini, misal kita ambil kasus pasar persaingan sempurna. Ketika elastisitas tak terhingga, berarti sisi sini 1 ditambah 1 per tak hingga. 1 per tak hingga, nilai ini menjadi sangat amat kecil, ini menjadi sama dengan 1. Jadi untuk kasus pasar persaingan sempurna, ketika elastisitas demand sama dengan tak hingga, maka P sama dengan MC. Karena tadi saya ulangi, elastisitas ini ED sangat besar, 1 per tak hingga menjadi sangat amat kecil, 1 plus nilai yang sangat amat kecil mendekati 1, MC dibagi 1 adalah MC, maka P sama dengan MC. Bagaimanakah aturan jempol ini didapatkan? Kita mulai dari aturan maksimisasi profit yang didapatkan dari MR sama dengan MC. Nah, MR sendiri adalah delta TR per delta Q. Dan delta TR adalah delta P kali Q per delta Q. Nah, implikasi dari MR adalah 1. Kalau kita menambah penjualan 1 unit yang dijual pada tingkat harga P, maka akan menghasilkan pendapatan P kali Q sama dengan, karena yang terjual adalah 1, P kali 1 sama dengan P. Yang kedua, karena perusahaan menghadapi kurva permintaan yang berslope negatif untuk produsen monopoli, maka penambahan produksi dan penjualannya akan menyebabkan harga turun. Jadi kalau Q naik, maka P turun. Nah, proses ini tergambar dari proses penurunan harga ini tergambar dari delta P per delta Q. Jadi, penurunan harga adalah sebesar delta P per delta Q. Dengan kata lain, ini bisa diartikan harga berubah ketika output yang diproduksi atau terjual berubah. Nah, pendapatan akan turun sebesar
Q dikalikan delta P per delta Q. Ini adalah pendapatan yang turun. Nah, berdasarkan dua poin ini, maka mari kita coba turunkan aturan jempolnya. Kita dapatkan MR sama dengan terdiri atas poin tadi, pendapatan yang bertambah ketika penjualan bertambah 1, maka pendapatan bertambah sebesar P. MR-nya adalah P. Nah, ditambah setiap penambahan satu output, maka terjadi penurunan harga sehingga MR pun tambahan pendapatan yang terjadi akan turun sebesar apa? Q delta P per delta Q. Nah, mari kita rearrange untuk dapat aturan jempol itu. Langkah pertama adalah dikalikan P per P. Didapat P ditambah Q per P dikalikan delta P per delta Q dikali P. Jadi tadinya Q per P, nah P di sini jadi ada di sini. Nah, ingat, ini adalah rumus satu per elastisitas. Ingat, elastisitas adalah delta Q per delta P kali P per Q. Jadi, ini sama dengan 1 per elastisitas. Kita dapat P ditambah 1 per elastisitas dikalikan P. Ingat, ini kita ngerjain masih sama dengan MR. Dan ingat, MR sama dengan MC. Jadi kita bisa tuliskan juga ini sama dengan MC. Lalu kita pindahkan jadi 1 per elastisitas kalikan P sama dengan MC minus P. Kita rearrange, dapat P minus MC, ini dipindah dibagi P, karena ini P minus MC sama dengan minus 1 per ED. Ini adalah rumus yang kita dapatkan tadi yang pertama ini. Sekarang untuk mendapatkan aturan jempol yang kedua, dari langkah yang ini didapatkan P plus P 1 per ED plus P sama dengan MC. Ini dipindah, lalu kita bisa tulis P 1 per ED plus 1 sama dengan MC. Maka kita dapatkan P sama dengan MC per 1 plus 1 per ED. Yang merupakan rumus kedua yang tadi sudah ditunjukkan.